Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fi kitabil karim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya takdimi Ibu Hajah Faikoh Subahi selaku pimpinan Muslimah Cabang Majenang. Yang saya hormati Ibu Hajah Neni selaku Ketua Ranting Muslimat Desa Jenang, dan tak lupa kepada ibu-ibu muslimah jamaah pengajian rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan. Dan yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat berserta salam kepada baginda junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita haramkan, yang kita nantikan besok syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membuka kembali biografi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita semakin mempelajarinya, kita semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad adalah putra Ibu Siti Aminah dan Bapak Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin menjelang fajar tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Sebelum kelahiran beliau banyak sekali kejadian-kejadian, yaitu terkuncinya pintu langit, untuk naik turunnya para setan yang mencuri dan mendengarkan pembicaraan para malaikat, adanya sumur air Zam-Zam yang tadinya hilang kembali ditemukan, adanya pohon-pohon yang kering menjadi hijau, adanya buah-buahan yang tadinya hijau menjadi matang, dan adanya pohon yang tidak buah menjadi berbuah, dan masih banyak sekali kejadian yang lainnya. Adapun pada umumnya bayi itu dilahirkan tidak sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan sudah dalam keadaan bersih, sudah dihitan, sudah dicelak. Dan setelah beliau dilahirkan, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib cepat-cepat membawanya ke Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah, lalu memberi nama beliau dengan sebutan Muhammad, dengan harapan agar Nabi Muhammad kelak menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengupas biografi beliau, setelah kelahiran Nabi Muhammad, untuk kebiasaan orang Arab, mereka mencari ibu suson dan lalu mendapatkannya yang bernama Ibu Siti Halimatus Sya'diyah. Lalu bayi Muhammad dibawanya ke suatu desa agar mendapatkan suasana yang segar, agar menjadi anak yang kuat, yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah beliau diasuh oleh Ibu Halimatus Sya'diyah, beliau kadang-kadang diajak menengok ibunya ke Mekah, dan setelah itu dibawanya kembali. Tapi pada suatu hari, Ibu Halimatus Sya'diyah mengembalikan kepada ibunya karena ketakutan telah didatangi dua orang yang berpakaian putih bersih yang mengoperasi Nabi Muhammad, yaitu untuk mengambil hati setannya, yaitu hati yang terdapat di setiap manusia biasa, sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Setelah itu dikembalikan kepada Ibu Aminah, lalu Ibu Aminah mengajak beliau pergi berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Setelah beliau pulang dari Madinah, dalam perjalanan pulang Ibu Aminah merasa sakit.
lalu beristirahat, dan Nabi selalu berdoa semoga ibunya diberi kesembuhan. Tapi Allah berkehendak lain, ibu Nabi Muhammad pun meninggal di desa Abwa atau di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa oleh budaknya yang bernama Ummu Aiman agar menyerahkan Nabi Muhammad kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuhnya selama 2 tahun hingga berumur 8 tahun. Pada umur beliau 6 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Setelah umur 8 tahun, lalu kakeknya meninggal. Setelah itu, beliau diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri, mengajarkannya berbagai macam seperti mengembala kambing, seperti berdagang. Pada waktu itu beliau diajak berdagang pada waktu umur 12 tahun dengan membawa dagangan Ibu Siti Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sangat jujur, sopan, penyabar, dan santun. Nabi Muhammad selalu membawa pulang uang hasil dagangannya dengan laba yang sangat banyak, dan dagangannya pun cepat habis. Dalam perjalanannya menuju Syam, yaitu kota di mana paman dan Nabi Muhammad itu berdagang, beliau selalu dilindungi awan putih yang selalu mengikuti kemanapun beliau itu pergi. Hingga pada suatu hari, Nabi Muhammad itu pulang, yaitu pembantunya Ibu Siti Khadijah yang bernama Maisyarah sangat kagum terhadap sifat beliau, sangat kagum terhadap karomah beliau. Salah satunya yaitu dinaungi oleh awan yang selalu mengikutinya kemanapun beliau berada. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad sangat disenangi oleh siapapun, terutama Ibu Siti Khadijah yang sudah lama memperhatikan beliau, yang membawa dagangan beliau, selalu jujur dalam berdagang. Lalu Nabi Muhammad mengutarakan kepada pamannya yaitu Abu Thalib agar supaya dilamarkan kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad lalu menikah dengan Ibu Siti Khadijah dan dikaruniai 6 putra dan putri. Putri 4 dan putra 2. Tetapi pada waktu kecil, kedua putranya yaitu Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah meninggal dunia. Lalu beliau mengangkat anak laki-laki yang bernama Zaid bin Harisah untuk dijadikan putranya. Kiranya cukup sekian dari saya, karena biografi ini sangat panjang, saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan banyak dan benarnya, banyak benar dan salahnya. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan itu dari kebodohan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.